Pak ya. Ya Bu, baru pertama kali bertemu nih. Nah, Cuman kelihatannya 3 tahun atau 5 tahun yang lalu Bu, saya pernah ke sana sih, cuma udah lama sih. oh gitu ya ya. Ya, dengan Kaplan juga Pak ya 5 tahun lalu ya. Beda bendera Bu, Oh, sekolah bendera. yang lain. Ya. Ya baik-baik. Ya. Ini berarti Kaplan berpartner dengan best partner ya? Iya Bu, Iya, saya benar. dengan best partner tadi Oh, udah yang di sini sih. Paling bentar lagi masuk Bu. oh ya, ada Ya, Pak Rivaldo di saya sini. sudah di sini. Terima Oh, kasih sudah Bu ya. Leni atas kesempatannya. Iya Pak. Bapak Rivaldo di mana base-nya, di Pontianak atau di Iya, di mana? Pontianak, saya di Pontianak Bu Oh Leni. ya, Terima kasih, terima kasih. belum pernah Kita ketemu mulai ya kita ya. belum. Ya, baru Heeh. pertama kali hari ini di sesi Paulus hari Ya, ini. oke Pak ya. Baik Pak, kita masih ada 2 menit tapi tidak apa-apa, kalau mau silakan dimulai. Ya, Ya. kalau boleh, Iya boleh gimana silakan. Mr. William juga oke? Silakan, saya sudah tadi aja sih. Ya. Oke. Oh ya, ini nanti Mr. William bakal share slides-nya gitu ya. Berarti Miss Leni mohon minta host-nya untuk Mr. William. Silakan Pak. Oh, sudah kami ini Udah. aktifkan share screen-nya. Jadi silakan bisa siapapun bisa Siap. share. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Hello, siang. Masih semangat ya nih kira-kira? Kayaknya udah siang pada ngantuk ya, belum makan lagi. Ya, habis ini mereka ada break, Pak. Tidak apa-apa. Oke. Oke, semoga masih semangat. Oke, hari ini saya bakal jadi moderator di sesi Kaplan Singapore. Saya Rivaldo Putra dari Best Partner Education. Bakal mendampingi juga Mr. William dari Kaplan Singapore. Hi, Mr. William. How are you? Oke. Thank you. Oke. Kaplan Singapura adalah sebuah institusi ternama yang ada di Singapura pastinya. Ada banyak program dan juga bahkan ada kesempatan buat dapetin beasiswa buat teman-teman dari Paulus gitu ya. Oke. Aku berharap nantinya teman-teman bisa dapat informasi lebih lengkapnya. Oke. Kalau gitu selanjutnya sesi introduction dan juga pengenalan tentang Kaplan Singapore akan saya serahkan ke Mr. William. Ya, oke. Thank you, Rivaldo. Ya. Jadi, Thank you, Mr. William. ya, selamat siang semuanya. Ya, senang sekali ketemu walaupun virtual. Ya, hopefully tahun depan udah nggak virtual lagi. Ya, jadi back to physical lagi. Ya, yang penting sehat-sehat. Ya, moga-moga semua sehat. Ya, jadi seperti tadi udah diinfokan di awal. Ya, nama saya William. Saya perwakilan dari Kaplan Singapura, ya, tapi orang Indo, ya, kebetulan saya juga bisnisnya di Indonesia ini, ya. Nah, hari ini aku akan sharing ya tentang Singapore Education dan juga tentang perkuliahan di Kaplan, ya. Karena mungkin kan kalau anak-anak Ponti kan kebanyakan kan kalau keluar negeri kan Malaysia atau Australia, ya kan. Nah, jadi hari ini I'm gonna share about Singapore, ya kan. What's unique about Singapore compared to other countries, ya. Nah, dibikin santai aja ya, nggak usah terlalu formal atau gimana. Nanti anything kalau ada pertanyaan bisa di chat box atau nanti di unmute ya. We got plenty of time ya, 1 hour ya I think ya. Jadi pasti cukup nanti waktunya untuk kita discuss juga kalau kalian ada pertanyaan ya. Alright, aku akan share PPT-nya ya. Ya, nah ini mungkin yang sering ke Singapura ya, mungkin udah kangen traveling ya. Sabar dulu kalau untuk turis belum buka ya, tapi kalau untuk student good news nih, udah buka kemarin 1 November ya. Nah, aku akan start dulu nih tentang kenapa kok Singapura ya, karena seperti yang aku bilang tadi pilihan negara itu kan banyak. Nah, kalau aku sendiri sih dulu aku selesai S1 di Indo, kemudian nerusin di Singapura ya. Jadi ini aku juga akan share nih kenapa aku pilih Singapura ya, kan ini dari pengalaman pribadi juga gitu.
Jadi nanti ketika kalian kuliah di Kaplan ya, kita itu offer quality education. Kenapa? Karena kita nanti ada partnership dengan university dari Australia, dari UK dan dari Ireland. Ya. Tapi perkuliahannya itu nanti full diadakan di Singapura. Jadi nggak perlu kalian jauh-jauh ke negara-negara tersebut gitu. Jadi dari segi biaya, bayarnya kan dalam Singapura dolar. Jadi lebih murah ya. Jadi ini cocok banget nih ya kan, pandemi kan pasti sedikit banyak ya efek parents business atau ya dan sebagainya lah ya. Nah, tetap bisa dapat good education di Singapura bersama Kaplan tapi dengan biaya yang terjangkau juga ya. Dari segi durasi pun ya kita juga lebih cepat. Ada yang tahu kalau S1 itu rata-rata kalau di Indonesia pasti pada tahu ya. Berapa tahun di Indonesia? 4 tahun, Kak. 4 tahun kan ya. Ya, nah seperti itu. US, Kanada juga sama 4 tahun ya kan. Australia ya kalau mungkin kalian familiar sama Australia atau mungkin ada kakak dan lain sebagainya yang di Australia atau Malaysia atau even New Zealand itu 3 tahun. Nah, di Singapura kita memang pakai kurikulum mereka ya kan. Karena itu pasti pertanyaan kalian yang pertama, waduh liburku jadi pendek nih, mana asik ya kan. Aku dulu juga mikir gitu. Cuman cukup kok ya, tiap term itu liburnya seminggu, atau kalau menjelang akhir tahun nanti biasanya 2 minggu, itu cukup. Ya itu. Jadi keuntungannya ya kalian selesai cepat, start karir nanti di usia muda, atau mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen lanjut S2 atau belajar yang lain, nah itu masih dalam usia muda juga. Ya, ini keuntungannya. Nah, kemudian dari segi jarak, Singapura dekat ya sama Indonesia. Jadi juga kalau orang tua mau visit, kalian mau pulang juga nggak perlu berjam-jam ya. Dan yang terakhir Singapura ini multicultural. Ya. Jadi mungkin yang udah pernah ke sana ya, kita bisa lihat ya. Orang-orang dari berbagai negara, berbagai nationality, nggak cuma Asian ya, orang Eropa, even African, bahkan sampai Amerika Latin pun itu ada di sana. Ya, untuk mereka kuliah, mereka kerja atau gitu. Nah, ini is a good thing ya, karena kalian bisa punya teman-teman dari berbagai negara. Koneksi kalian bisa luas, belajar banyak budaya juga, dan juga pastinya improve English kalian. Jadi nanti sangat berguna sekali ketika kalian udah kerja. Ya, nah koneksinya luas itu sangat-sangat bermanfaat nanti ya. Nah, kemudian Singapura ini aman. Ya, jadi kalau kita jarang banget dengar berita yang miring, berita yang aneh-aneh tentang Singapura karena faktanya itu memang aman dan itu memang aku alami di sana itu ya. Aman dan bersih seperti itu. Dan yang berhubungan dengan COVID ya, good news-nya ya seperti aku bilang tadi, mereka ini salah satu negara di dunia yang tingkat vaksinasinya paling tinggi. Mereka sudah mencapai 90%. Makanya sekarang mereka lagi transisi dari pandemi ke endemi. Jadinya mulai 1 November ini, banyak negara termasuk Indonesia udah open border, tapi as a student. Ya, jadi masih dijaga nih. Nanti kalau turis masuk semua, nanti mungkin bisa kasusnya naik lagi dan lain sebagainya. Jadi sementara student sudah bisa. Jadi no matter what happen in 2022 tahun depan ya ketika nanti kalian kuliah, jangan khawatir. Singapura salah satu negara yang paling aman untuk kalian studi. Entah itu COVID masih ada ataupun udah nggak ada. Ya. Dan mungkin the very last one dari pengalaman ya public transportation ya. Itu gampang carinya ya, tiap berapa meter itu ada, nunggunya juga nggak terlalu lama ya, dan murah dan bersih ya kan. Kalau di negara lain kan mungkin kamu harus jalan terlalu jauh ya kan, atau mungkin nunggunya baru setengah jam sekali datang. Nah kalau di Singapura enggak, paling cuma 10-15 menit ya kan, dan tiap berapa meter itu pasti ada seperti itu ya. Nah ini kira-kira beberapa faktor nih ya kan yang mungkin kalian bisa consider kenapa kok Singapura ya compare to other countries. Nah, ini sedikit statistik juga tentang Singapura ya. Bisa dilihat di sini almost half dari population mereka itu foreigner. Foreigner itu berarti orang asing ya kan. Nah, baik mereka kerja
atau kuliah. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kesempatan kerja di Singapura. Peluangnya cukup besar. Aku nggak bilang guaranteed 100% ya, tapi peluangnya cukup besar dibandingkan dengan negara-negara lain yang udah terlalu penuh penduduknya. Ya, jadi kalau negara lain udah terlalu penuh ya, ketika kalian lulus kuliah ya pasti pulang karena nggak ada kesempatan untuk kerja di sana karena mereka pasti prioritas ke warganya sendiri dong ya kan daripada foreigner. Tapi beda dengan Singapura seperti itu. Nah jadi siapa tahu ada yang pengen berkarir di luar negeri atau even pindah ke negara lain atau mungkin mau cari pengalaman dulu ya kan nanti mungkin setelah lulus orang tua suruh pulang nerusin usaha orang tua. Atau di sini pasti banyak yang punya cita-cita mungkin run your own business ya karena itu kan butuh pengalaman kerja. Nah, Singapura ini salah satu negara yang paling maju di dunia ya karena etos kerja mereka, kedisiplinan mereka. Banyak international company di Singapura. Gajinya pun juga gede. Ya, UMR-nya itu 22 juta per bulan untuk fresh graduate ya, untuk fresh graduate ya, belum ada pengalaman sama sekali. Living cost-nya sekitar 15 jutaan per bulan. Ya. Nah, ini sedikit juga tentang Kaplan. Mungkin ada yang udah pernah dengar atau belum pernah sama sekali. Ya. Jadi Kaplan ini adalah salah satu dari education company yang paling besar di dunia. Kenapa? Karena kita operate di more than 30 countries. Jadi kita lebih dari 30 negara. Jadi nggak cuma di Singapura aja. Jadi kalau kalian sempat dengar Kaplan US, UK, Australia, ya itu kita masih satu grup, ya. Nah makanya kita juga support more than 1 million students worldwide, ya. Jadi kita punya reputasi global reputation. Nah asalnya sendiri ini kita dari US, dari Amerika, ya. Kita didirikan oleh US company, ya, yang udah dikenal banget di sana. Namanya Washington Post. Nah, kemudian mereka ganti nama jadi Graham Holding sekarang. Nah, selain punya Kaplan, mereka juga punya company-company yang lain seperti TV station, media company, bahkan sampai ke healthcare company dan yang lain-lain. Ya. Nah, ini mungkin aku perlu kasih lihat ini karena I think it's very important buat kalian ketika cari kuliah itu punya global reputation. Karena itu nanti akan sangat membantu kalian ketika kalian cari kerja. Apalagi kalau kalian apply-nya di international company. Ya, gitu. Dan orang tua pun kan juga invest sudah mahal-mahal ya kan, kuliah luar negeri. Jadi sayang kalau cari yang biasa-biasa aja. Seperti itu. Ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, Kaplan punya global reputation. Nah, untuk di Singapura sendiri, kita juga dikenal sebagai salah satu dari top 3 untuk private untuk the best private school di Singapura. Jadi 2016 sampai 2018 ya ini kita bahkan dapat penghargaan dari Job Central ya TED Award ini sebagai winner of best private institution di Singapura. Dan as you can see yang lain ada juga banyak penghargaan yang lain yang diberikan ke Kaplan ya. Jadi kalau di Singapura kita juga udah sangat dikenal ya. Nah, ini aku ajak jalan-jalan dikit secara virtual ya, kita ada videonya virtual campus tour-nya Kaplan ya. Ini diambil pada saat pandemi, awal-awal Delta keluar, jadi jangan heran kalau benar-benar sepi dan beberapa area kita pakai untuk renovasi juga. Jadi nanti ketika everything udah back to normal ya, kampusnya jadi lebih keren lagi ya. Mungkin bisa disimak dulu. Biar nggak nge-lag, mungkin aku stop video dulu ya. Jadi sini workgate-nya, ini entry, jadi scan dulu ini baru masuk. Save entry.
terus scan temperature. Ini Starbucks, tapi mereka lagi buat renovasi, terus banyak tempat makan. Makanan Korea, kebab, dan lain-lain. Sini level 1. Jadi dari sini kita bisa ambil lift dari sini atau naik escalator. Sini masih banyak tempat-tempat makanan. Jadi sini tempat duduk untuk ambil nomor, terus bisa cari course consultant dari sini. Sini counternya untuk buat pembayaran. Terus ini kelas yang baru, Synergy Pod. Sekarang lagi gak ada kelas. Terus di sini bisa ambil material untuk belajar. Material collection. Ini tempat konsultansi, jadi kalau ada pertanyaan tentang kursus-kursusnya, course consultant bakal di sini untuk kasih advice. Sini banyak brosur untuk ambil. Ini kelas-kelas. Sini masih banyak kelas. Terus kita turun ke bawah lagi untuk pergi ke campus lain, namanya GRIP. Kita udah sampai di GRIP. Sekarang masih ada renovasi. Di sini perlu buat safe entry sebelum masuk ke building. Sini lantai 7, terus ini office program manager. Jadi kalau ada benda yang nggak ngerti tentang kursus, setelah kelas start, boleh datang ke sini cari program manager untuk assignment atau barang ujian dan lain-lain. Ya, oke. Jadi itu virtual campus tour-nya ya. Oke.
Nah, ini populasi student kita ya. Jadi bisa dilihat dari berbagai negara ya. Nah, and then ini jalur studinya ya. Jadi setelah kalian selesai kelas 12, itu nanti program S1-nya di Kaplan ini terdiri dari 2 program. Nah, tahun pertama ini namanya diploma ya, selama 8 bulan. Kemudian tahun kedua ini namanya bachelor degree antara 16 sampai 18 bulan. Ya, kecuali kalau yang kalian ngambil yang psikologi yang double major itu nanti lebih lama, 24 bulan ya. Nah, makanya aku bilang tadi rata-rata hanya 2 tahun ya. Kecuali kalau yang psikologi double major berarti ya 2 tahun 8 bulan. Nah, syarat masuknya selain selesai kelas 12 adalah IELTS 6,0. Nah, jadi yang memang mau kuliah ke luar negeri ini harus persiapan dulu nih ya. Biasanya kursus dulu. I think di Best Partner juga punya ya. Nanti mungkin bisa tanya sama Rivaldo ya untuk tahu lebih lanjut nih. Intake ya, kita ada setahun 6 kali. Intake ini waktu masuk ya. Kita ada di tiap bulan genap. Ya. Nah, bebas pilih bulan apa, tapi biasanya kalau anak-anak Indo di bulan Juni atau Agustus ya. Nah, siapa tahu nanti pengen lanjut S2, namanya master degree, ini hanya 1 tahun di Kaplan. Ya, jadi you guys can imagine ya, dalam waktu 3 tahun udah dapat S1 dan S2. Ya, sedangkan teman kalian yang kuliah di negara lain atau mungkin lokal di Indo ya belum tamat atau mungkin udah tamat pun baru S1 gitu. Kita juga ada English. Nah, ini untuk anak-anak yang nilai IELTS-nya nggak memenuhi ya. Jadi nanti bisa tambah waktu, bisa tambah biaya lagi ya. Makanya aku bilang tadi, again, please prepare IELTS well dari Indonesia gitu. Nah, ini program S1 yang kita punya ya. Jadi kita ada bisnis, ada komunikasi and media, ada perhotelan dan pariwisata, psikologi under social science, ada IT dan ada business law and criminology. Nah, nanti kalau S2-nya kita fokus di program bisnis. Nah, kita juga ada program baru yang akan launching awal tahun 2022. Nah, kita sekolah swasta pertama di Singapura yang offer program ini. Namanya Fintech atau Financial Technology. Nah, ini jurusan yang high demand banget, yang orang banyak bilang ini jurusan anti nganggur. Nah, jadi kalau yang belum tahu Fintech, ini kurang lebih part of seperti kalian pakai OVO, GoPay, ya kan. Nah, sekarang kan eranya kan financial itu kan ada financial tools yang udah canggih, yang serba digital, yaitu seperti yang aku sebut barusan ini. Nah, nanti era kita kan ke arah digital semua. Nah, makanya nanti lulusan yang fintech ini akan banyak dibutuhkan ke depan ya, dan fintech ini nanti masih dalam lingkup bisnis ya, lebih ke arah finance seperti itu. Nah, ini uni partner yang kita punya ya. Jadi sekali lagi partner ini artinya kita pakai kurikulum mereka, kita combine dengan punya Kaplan sendiri. Jadi nanti ijazahnya pun kalian dapat dari Kaplan dan dari salah satu uni ini, tergantung jurusan yang kalian ambil ya. Dan status murid-murid yang kuliah di Kaplan dengan yang langsung kuliah di sana itu sama persis, nggak dibedakan. Jadi nanti ketika kalian dapat ijazah itu juga nggak ada tulisannya kuliah di Singapura gitu. Even kalau kalian mau attend graduation-nya langsung ke sana boleh, atau bisa attend di Singapura juga boleh gitu. Jadi kemarin aku ada teman juga yang ngambil Dublin, ya wisudanya langsung ke Dublin ya, tapi sebelum pandemi ya. Jadi sekalian jalan-jalan, ambil foto juga di sana seperti itu bisa gitu ya. Nah, yang Australia kita punya partner dengan Murdoch, Ireland dengan University College Dublin, dan UK kita ada 5 ini ya. Nah, ini ranking-rankingnya nih ya, pasti kan banyak yang tanya ini bagus atau enggak ya. Nah, kalau BCU ini untuk S2 ya, ini nanti top 100 di UK. Nah, sisanya ini nanti untuk program S1 ya. Murdoch ini yang university ya, karena di bawah 50 tahun usianya, tapi udah masuk 100 besar di dunia ya. Dan nanti alumni kehormatannya dari Murdoch ini bekas presiden Singapura, Mr. Tony ya, jadi recognize sekali di Singapura. Ini asalnya di Perth ya, dan karena Kaplan ini cabang langsung mereka di Asia, nanti bisa transfer ke Australia kalau mau ya. Jadi kalau kalian suka Australia ya, jadi bisa di Kaplan dulu diplomanya, kemudian 2 tahun sisanya nanti lanjut ke Australia. Jadi lebih menghemat biaya juga,
kalian bisa punya 2 teman, ya, karena ada teman-teman dari 2 negara, itu benefitnya, ya. Nah, Northumbria ini di Newcastle, ya, mungkin yang suka bola, yang cowok-cowok tahu ya Newcastle, ya, di UK. Ini assignment base. Jadi kalau ada yang nggak terlalu suka exam, ujian, bisa ngambil program ini, ya, karena lebih banyak tugas-tugas saja. Royal Holloway, ya, ini di London, beautiful campus, ya. Ini top 20 di UK rankingnya, ya. Dan ini mereka part of UOL yang terkenal itu. Dan ini programnya ada di Kaplan. And then University College Dublin, ya, walaupun kita nggak terlalu familiar sama IELTS University, tapi kalau di dunia pendidikan sendiri, uni ini udah lebih dari 1 abad, ya, dan rankingnya 173 di dunia, jadi sangat tinggi. Bahkan beberapa former presiden dan prime ministernya Irlandia alumni dari sini, dan kita bangga udah partner dengan mereka lebih dari 30 tahun, ya. Dan yang menarik lagi, UCD ini mereka dapat Triple Crown Accreditation. Jadi ini hanya elite school, hanya 1% di dunia yang bisa dapat akreditasi ini. Jadi kalian bayangin ada ribuan atau bahkan puluhan ribu sekolah bisnis di dunia, hanya 1% yang dapat, including UCD ini. Gitu. And then ESSEC ini juga top 20 di UK, ya, dan ini 2018 mereka bahkan dapat penghargaan sebagai University of the Year. Dan yang terakhir ada Portsmouth. Jadi kalau ada yang suka accounting and finance, uni ini strong untuk program tersebut, ya. Nah, ini contoh ijazahnya yang didapat, ya. Jadi sama persis dengan yang kuliah di sana langsung. Nah, kemudian ini ada program overview-nya, ya. Nah, ini nanti ada di PDF-nya brosurnya Kaplan, ya. Yang belum punya nanti bisa minta sama best partner, ya. Nah, jadi nanti kalian bisa baca-baca lagi, orang tua juga kalau mau baca-baca bisa, ya. Nah, as you can see, ya, diploma ini nanti kalian harus pilih jurusannya. Karena kita bagi-bagi lagi, contohnya nih bisnis, ini nanti banyak, ya, mulai dari accounting, business administration, ada yang ngetren tadi fintech, selain itu ada yang business analytics, ini juga lagi yang ngetren, digital marketing, finance, logistik, dan yang lain-lain. IT juga nanti kita punya 5 stream. Demikian juga untuk komunikasi. Gitu. Nah, yang kalian ambil di bachelor degree ya tentunya harus yang sama dengan yang di diploma, ya. Tapi bebas ya, uninya mau pilih yang mana. Nah, khusus yang programnya Dublin, ini nanti mereka sistemnya adalah single major. Berarti satu ilmu aja, fokus, ya. Nah, uni yang lain kalau kalian lihat ini adalah sistemnya double major. Berarti kalian belajar 2 ilmu, ya. Misalnya manajemen dengan marketing, kemudian ada lagi banking and finance, ya kan. Atau bahkan yang programnya Murdoch lebih unik lagi karena mereka double major-nya bisa lintas jurusan. Misalnya bisnis, ya kan, nanti dikombin dengan psikologi atau dikombin dengan bisnis dengan IT, itu bisa. Jadi kalau di sini mungkin ada yang punya 2 interest, ya, atau mungkin orang tua suruhnya bisnis saja deh, tapi mungkin kalian memang sukanya IT, ya. Kalau di Kaplan bisa ambil semuanya jadi satu, nggak harus pilih salah satu, ya. Dan double major ini artinya nggak berarti susahnya double, bayarnya berarti double, sama durasinya lebih lama double, enggak ya. Ini murni hanya belajarnya kalian 2 ilmu, tapi biayanya sama durasinya sama dengan single major. Itu kalau di Kaplan, ya. Dari biaya juga nanti bisa dilihat detailnya di brosur. Kurang lebih S1 2 tahun itu sekitar 400-an sampai 500-an juta rupiah. Ya, dan ini setengah harga lebih murah daripada kalian kuliah di Australia. Ya, jadi bisa dicek nanti. Itu. Kemudian S2 itu sekitar 300-an juta rupiah selama 1 tahun. Ya. Nah, ini mungkin udah dilihat di video, ya. Jadi kita ada ruang kelas yang sinergi pod seperti ini, yang modern, banyak screen-nya supaya pembelajarannya interaktif. Ya, karena nanti ketika kuliah akan banyak ini presentasi, group discussion, ya. Dan bisa kerja kelompok juga di kampus karena kita punya student lounge seperti ini, ada nanti lab IT, communication lab, ya, psychology lab, traditional classroom juga ada. Kita batasi sekelas 30 anak. Supaya nggak terlalu ramai, belajarnya juga konsen dan bisa kenal satu sama lain, ya.
Nah, kita juga ada Murdoch Age, jadi kita juga ada berbagai seminar, workshop, career fair juga yang kita prepare untuk murid-murid Kaplan. Jadi yang ingin ikut bisa daftar nanti di ruangan khusus. Juga bisa buat konsultasi kalau mau janji temu sama dosen, ya. Nah, itu tadi tentang akademik, ya kan. Nah, kemudian biar nggak belajar terus, ya kan, kita juga punya campus life, ya. Jadi kuliah itu kan juga harus fun, ya kan. Nah, yang suka berorganisasi, kita punya student council. Ini seperti OSIS lah kalau SMA, ya kan. Nah, ada juga banyak activity yang kalian bisa ikutin nih. Kita punya banyak student club. Ya, ada yang tentang olahraga, ada yang tentang non olahraga. Atau kalau pengen punya teman-teman Indo banyak, kita punya Pelikan. Ini asosiasi khusus belajar Indonesia di Kaplan. Ya. Nah, kemudian kita juga percaya bahwa nanti kalian untuk sukses di dunia kerja itu nggak dilihat dari nilai akademik saja. Ada banyak hal yang harus dipunyai. Ya, salah satunya leadership skill atau tadi organizational skill atau nanti ada soft skill lain yang harus dipunyai. Nah, Kaplan prepare untuk semuanya, ya. Nah, jadi ini salah satu short clip untuk anak-anak yang ikut leadership program kita, ya. Mungkin bisa disimak juga. I'm knocking on your door. I know you're there inside. Don't you wanna come out and play? So get up off the floor. The sun is in the sky. Don't you wanna come out and Come on, let's take a ride. Don't you wanna come out and play? Forget all your troubles. They'll burst like a bubble. Let's make it a double and let go. Come out and play. Don't you wanna come out and play? Don't you wanna come? Hey, don't you wanna come out and play? Could be day or night, could be right or wrong. To you and me, it's okay. So line 'em up then, we're gonna knock 'em down. Don't you wanna come out? 学所联营啊，连包带翻他妈肯定在。 Timing, relax and unwinding from Don't you wanna come out and play with me? Come out and play with me tonight. I know you're there inside. Don't you wanna come out and play? Don't you wanna come out and play? Forget all your troubles. They'll burst like a bubble. Let's make it a double and let go. Come out and play. Don't you wanna come out and play? Don't you wanna come? Don't you wanna come out and play? Nah, selain leadership program, ini masih ada beberapa activity ya yang kita prepare untuk murid-murid kita. Ini berupa workshop tadi, seminar, kemudian short course, dan bahkan sampai ke career fair. Nah, ini bebas, mau diambil boleh, nggak diambil nggak apa-apa, ya, nggak ada paksaan, ya, karena tujuannya supaya kalian punya soft skill yang nanti penting banget ketika kalian masuk di dunia kerja. Contohnya, ini kemarin kita ada entrepreneurship talk dengan CEO-nya Irvins. Nah, mungkin di sini udah banyak yang tahu Irvins, ya. Ini salted egg yang lagi populer belakangan. Nah, ini yang punya orang Indonesia, ya. Nah, kebetulan dia mau tuh berbagi kisah suksesnya, ya. Dia bikin brand mulai dari nol sampai sekarang sukses, ya kan. Pandemi yang lain mungkin bangkrut, dia malah ekspansi.
sampai ke Vietnam, ke US, ya kan. Nah, jadi kalau di Kaplan kita mau murid-murid kita belajar nggak hanya dari buku, tapi juga dari success story dari industri expert, dari CEO yang memang udah sukses. Jadi ilmu kalian juga up to date juga berdasarkan apa yang terjadi di dunia industri sekarang ini, seperti itu. Nah, nanti yang pengen cari kerja ada career fair ya, nanti kita ada punya banyak company partner. Mereka datang langsung, kalau nggak pandemi, mereka langsung interview murid-murid kita. Tapi kalaupun pandemi, kita tetap ada secara virtual. Ya. Kemudian kita ada industry visit. Jadi kalau di Kaplan kuliahnya nggak cuma di dalam kampus, kita kunjungan ke real company. Ya. Kalau anak-anak perhotelan ya ke hotel, kalau anak-anak komunikasi ya langsung kunjungan kayak ke stasiun TV, ya ke PR company dan lain sebagainya. Ada juga short course yang ada hubungannya dengan industri revolusi 4.0. Ini lebih ke arah IT atau ke arah graphic design. Jadi ini juga terbuka untuk semua jurusan ya. Jadi walaupun mungkin kalian nanti misalnya anak psikologi ya kan, tapi kalau pengen tahu tentang IT ya ambil nggak apa-apa. Jadi ketika kalian lulus, ilmu kalian semakin banyak kan semakin bagus ya kan. Nah, yang paling menarik menurutku adalah ini, industri project. Nah, di industri project ini nanti kalian akan benar-benar disiapkan untuk siap kerja. Nah, ini ada short videonya bagi anak-anak yang ngambil industri project. Nah, kita nanti gandeng company, ya. Nanti yang pengen ikutan ini bikin grup. Nah, nanti mereka disupervisi langsung oleh direkturnya company itu dan juga Kaplan lecturer selama beberapa bulan. Dikasih topik tertentu untuk dibahas. Jadi khusus ini mereka bahasnya tentang food packaging yang ramah lingkungan dari bambu. Nah, ini mereka akan benar-benar melakukan riset market, bikin bisnis plan sampai dipresentasikan. Ya, jadi ini bisa disimak bentar benefitnya apa aja sih kira-kira yang mereka dapat. Ya. Oke, jadi intinya benefitnya ya kalian udah benar-benar tahu nih, oh dunia kerja ini seperti gimana setelah kuliah. Jadi nanti ketika tamat ya udah benar-benar siap. Nah, untuk alumni-alumni udah banyak ya dari Indonesia ya. Termasuk kemarin juga ada tuh tahun lalu ya Rivaldo ya dari Best Partner juga dari Pontianak ya. Cuman aku lupa dari sekolah mana ya itu ya Rivaldo ya. UDC. Oke. Nah, ini ada juga yang dari Surabaya, Davidson. Anas sama Anjas ini dari Jakarta, dan mereka berdua ini juga udah secure job di Singapura sekarang. Ya, bahkan yang terakhir Kalolin ini juga ngambil S2, ini juga 1 bulan setelah lulus sudah dapat kerja di UOB, ya seperti itu. Dan masih banyak yang lain, ya dari berbagai kota, ya nggak cuma Jawa aja, ya sampai ke Kalimantan, Sumatera kita ada. Banyak juga yang keterima di perusahaan-perusahaan besar seperti ini ya di Singapura. Nah, and then ini kampus kita ya. Jadi tadi ada 2 ya. Ini lokasinya berdekatan dan kita di tengah kota. Jadi kita di antara Dhoby Ghaut dan Bugis. Nah, nanti kampus kita ini surrounded by many MRT station, many bus stop, ada banyak food court, shopping mall ya.
Tempat tinggal kita off campus memang ya, tapi biasanya sekitar 15 menit kalau naik bus ya dari kampus, jadi dekat juga. Dan dari airport juga paling sekitar 15 menitan ya. Jadi dari segi lokasi I think sangat-sangat convenient. Nah, ini kemudian yang tentang scholarship nih. Nah, kita punya yang untuk diploma full dan untuk bachelor yang parsial. Nah, yang untuk diploma ini tiap tahun memang nanti akan dikonfirmasi lagi untuk requirement-nya. Ya, nah nanti untuk yang tahun depan akan dikonfirmasi menjelang akhir tahun. Nah, jadi yang pengen tahu info ini nanti mungkin bisa keep in touch sama best partner karena kita pasti akan info mereka. Kalau untuk yang tahun ini syaratnya 3 ya. Kita lihat dari nilai rapot, kemudian nanti bikin essay English, dan nanti ada interview dari Kaplan. Kuotanya kalau tahun ini 5 anak aja dari Indo. Dan nanti kalau dapat biaya diploma ya, yang tahun pertama S1 itu sekitar hampir 140 jutaan, itu kita cover full. Even kalau kalian start dari PBIP, kelas bahasa Inggris, itu juga kita cover full. Ya. Dan nggak ada syarat apa-apa setelah itu ya. Yang penting syaratnya satu aja, setelah selesai diploma harus lanjut ke bachelornya Kaplan ya. Jadi nggak ada ikatan apa-apa. Nah, kemudian nanti kalau kalian oke nilainya selama diploma dan masuk sebagai top 3 student, kita juga kasih another scholarship. Nah, ini amount-nya antara 50-an juta sampai 100 juta rupiah. Dan kalian bisa dapat dua-duanya kalau kalian memang eligible. Tahun lalu ada 2 yang dapat dari Batam sama dari Medan ya, ini dapat juara pertama. Awal tahun ini ada 2 ya, cuman baru sempat aku masukin 1 nih ya. Ivena ini dari Surabaya dapat juara pertama juga. Ya, jadi hopefully walaupun ini saingannya banyak dari berbagai negara ya, tapi anak Indonesia ternyata mampu gitu ya. Jadi hopefully ini bisa motivate kalian, moga-moga tahun depan banyak dari Pontianak juga dari sekolah kalian ya. Nah, kalau pengen tahu tentang Kaplan tadi bisa visit website kita ada di kaplan.com.sg atau kita juga aktif di sosial media. Tinggal ketik aja Kaplan Singapura atau Kaplan Campus Live. Nanti video-video yang aku kasih lihat, kemudian video-video tentang kegiatan non akademik, tentang overview programnya lengkap semua ada di sini. Karena kita selalu update, ya. Jadi silakan kalau mau difoto dulu atau di screen capture atau mau langsung di follow atau di subscribe boleh ya. Nah, ini summary aja ya, ini last part dari sharing aku hari ini. Jadi summary kenapa kok Kaplan Singapura ya. Degree-nya 2 tahun sekitar 400-an sampai 500-an juta rupiah aja. S2 1 tahun hanya 300-an juta. Ada partnership ya dengan top rank uni dari 3 negara ini. Dapat sertifikatnya juga 2. Affordable fee karena pelajarannya juga diadakan di Singapura, jadi nggak perlu jauh-jauh. Tapi kalau yang pengen experience negara lain bisa transfer ke Australia atau summer atau winter program di Ireland di University College Dublin tadi. Programnya juga banyak dan ada 4 jurusan yang lagi high demand yang anti nganggur tadi, digital marketing, business analytics, cyber security, sama fintech. Dan yang terakhir kita nggak hanya kasih kalian quality education, tapi kita juga benar-benar prepare kalian untuk industry ready setelah lulus, seperti itu. Nah, I think that's all yang bisa aku share ke kalian ya. Ini ada email aku juga dan ada nomor HP, nomor WA. Feel free untuk kontak aku atau kontak Rivaldo dari Best Partner ya. Benar-benar. Further consultation ya, silahkan juga kalau mau difoto atau di screen itu. Thank you. Oke, jangan lupa di screenshot langsung guys, biar langsung bisa tanya-tanya atau sama saya juga bisa nantinya di Best Partner Education. Yes, we have plenty of time ya, masih 25 menit nih berarti ya. Oke. Silahkan Guys, ada yang mau tanya-tanya gimana tentang Kaplan? Meskipun udah lengkap, pasti ada pertanyaannya mungkin, apa nih gitu. Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? boleh, jangan sungkan-sungkan ya. Tenang, habis ini break ya, makan siang ya, mungkin udah ada yang lapar. Nggak lama lagi kok ya. Ini kalian udah start dari pagi berarti ya? Presentasi dari pagi ya?
dari berbagai sekolah ya. Iya, benar. Oke. Ya. Ini kelas 12 aja atau campur? Campur Pak. Campur ya. Iya. Pelajaran kelas 11 juga ya. Oke, Kalau nah gitu mungkin aku ada pertanyaan, Mr. William. boleh. Mr. William, misalnya nih, aku mau daftar scholarship itu kan ada yang full, ada yang enggak, kalau nggak salah. Hmm, Ah, ya. kalau misalnya aku apply nggak dapat yang full, berarti ada kemungkinan dapat yang scholarship yang di bawah-bawahnya lagi itu. Ya, betul. Jadi misalnya nih yang scholarship full itu kan yang tadi yang diploma itu kan apa namanya? Itu kan biasanya dilihat dari nilai performa selama SMA ya kan. Ini aku buka lagi ya. Biar jelas ya. Ya kan. Nah, tapi ini requirement tahun ini ya, jadi bisa aja berubah untuk tahun depan ya. Makanya nanti kita akan update lagi pasti. Nah, misalnya nih nilai SMA-nya nggak gitu bagus sekarang, berarti kan nggak bisa dapat, ya kan? Nah, jangan khawatir. Yang penting kalian ya work hard, study hard selama diploma. Jadi untuk program tahun keduanya yang bachelor ini, kalian bisa dapat yang ini. Karena ini dilihat dari nilai kalian selama diploma. Jadi 3 murid terbaik kita ambil, kita kasih rebate, kita kasih scholarship ini. Memang nggak full tapi biayanya besar ini ya. Untuk kategori scholarship di Singapura ini cukup besar. Ya, siapa tahu bisa dapat juara pertama kayak ini. Ini dipotong 100 juta rupiah kan benar-benar sangat membantu orang tua seperti itu. Ya, itu. Dan kalau eligible ya seperti yang aku bilang tadi bisa dapat dua-duanya malahan itu. Jadi sangat ringan biaya kuliahnya nanti kalau dua-duanya. Itu Rivaldo. Oke, buat yang ambis banget ini pasti kepengen banget mungkin ada yang mau apply nantinya tuh pasti kita mungkin pastinya bakal bantu untuk essay-nya gitu. Yes, betul. Ya, silakan ada yang ditanyain. Jangan malu-malu ya, terutama yang kelas 12 karena mungkin latihan dulu karena nanti kuliah kan juga beda sama sekolah ya. Nanti kuliah ya kalian pasti akan banyak presentasi, banyak group discussion yang aku bilang tadi ya. Jadi nggak cuma diem-diem aja dengerin dari guru aja ya. Itu. Atau mungkin yang kelas 12 terutama mungkin yang mau tanya jurusan ya boleh ya, mungkin yang spesifik ya, atau udah pada tahu semua mau ambil jurusan apa? Nah, kalau udah pada tahu kira-kira mau ambil jurusan apa nih? Kenapa Hadi? Kak, saya mau bertanya Kak, nama saya Handi Wijaya Sutanto dari kelas 12 IPS. Kak, itu mengenai syarat recruitment-nya tadi yang ayat saya itu 6 ya Kak? Itu overall itu 6 ya Kak? Atau ya, rating itu 6 gitu? Overall 6. Overall 6. Overall 6. 6,0. Jadi bebas. Reading, writing-nya berapa asalkan overall-nya 6. Gitu. Terus apakah ada menerima TOEFL dari IBT gitu ya? IBT kita terima. Jadi salah satu aja. IBT kan berarti TOEFL. Kalau TOEFL kita 79. Minimal. Itu. Ya. Kamu udah kursus? Udah les? Sudah Kak. Sudah ya. Ada plan ke Singapura? Masih rencana Kak. Masih rencana ya. Tertarik jurusan apa Handi? Kalau Handi? Bisnis Kak. Bisnis ya. Oke. Nah mungkin bisnis itu seperti aku bilang tadi ya. Karena diplomanya kan banyak nih jurusannya. Jadi kalian juga harus decide ya. Maksudnya, nah ini nanti brosurnya ya. Nanti mungkin Handi bisa minta juga ya sama best partner ya. Nah, ya benar-benar nanti bakal kita share. Ya, diplomanya ini nanti bisnisnya banyak Handi ya. Jadi buat yang memang mau bisnis ini nanti kalian harus pilih. Tapi biasanya kalau masih yang ragu-ragu ya, atau kalau yang memang mau belajar yang umum, biasanya ngambil yang business administration. Jadi di business administration ini kalau di Kaplan kita belajar berbagai hal. Ya, tapi kalau kalian udah tahu yang spesifik, misalnya aku mau arahnya accounting aja, ya udah bisa ngambil yang spesifik.
atau mungkin nanti finance ya kan. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau yang masih bingung, saranku ngambil business administration. Jadi nanti setelah selesai business administration, program bachelornya bisa ngambil apapun, asalkan itu bisnis. Tapi ketika once you have decided untuk ngambil accounting, ya nanti bachelornya berarti udah harus yang tentang accounting aja, nggak bisa kemana-mana, gitu. Ya, oke. Nah ini tadi kalau yang syarat juga di brosurnya juga ada ya, yang IELTS ini ya, atau equivalent. Tadi kalau equivalent TOEFL-nya 79 ya. Nah kalau Handi ngambil kursusnya apa nih? TOEFL atau IELTS? Kayaknya IELTS ya, Kak. IELTS ya, oke. Ya, make sure study well ya, jadi dapat 6,0 ya. Dan itu achievable banget kok ya. Jadi anak Indo banyak yang dapat 6,5 bahkan ya, bahkan sampai 7 pun ada ya. Jadi jangan khawatir, asalkan prepare pasti bisa gitu. Nah. Ada yang lain selain Handi? Thank you Handi for asking. Kak, mau nanya lagi, Kak. Boleh silahkan. Itu yang sistemnya tuh di Kaplan tuh berarti gini ya, Kak. Di Kaplan tuh diploma, terus selesai diploma tuh langsung wajib ke Universitas Park untuk mengambil S1 ya, Kak? Betul. Jadi memang setelah selesai kelas 12 itu kamu harus diploma. Jadi diploma ini kadang-kadang ada yang salah mengartikan ya, kayak D3 atau D4-nya di Indonesia gitu. Ini beda. Karena diploma kita ini adalah part of S1. Tapi namanya tahun pertama itu diploma. Nah, kenapa dinamakan diploma? Karena kan kamu masih belajar dari basic dulu, dari awal dulu, yang umum dulu. Makanya namanya diploma. Nah, yang ini kurikulumnya dan ijazahnya dari Kaplan. Nah, baru yang bachelornya ini baru nanti kita ada kerjasama nih dengan uni-uni ini. Jadi kurikulumnya dan ijazahnya langsung dari mereka. Nah, ini nanti kamu pilih. Dan harus sampai bachelor ya untuk dapat S1, karena kalau diploma ya boleh ngambil diploma aja, tapi berarti ya cuman setengah S1 gitu loh, gak dapat gelar full S1 seperti itu. Dan masih kurang karena kan diploma kan hanya basicnya aja. Nah, nanti akan benar-benar didalami di program bachelor. Kira-kira seperti itu, Andi. Oke, Kak. Terus yang mengenai scholarship-nya itu hanya diberikan untuk biaya kuliah gitu, biaya per semester gitu ya, Kak? Atau ada di cover kayak biaya hidup gitu, Kak? Ya, kalau sekolah swasta itu kita dari biaya kuliah. Kalau biaya hidup memang keluar sendiri dari muridnya. Apa nggak kita cover? Itu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Thank you. Sekitar 15 jutaan per bulan untuk biaya hidup. Ya. Biaya hidup itu yang meliputi tempat tinggal, ya tadi makan, biaya transportasi, ya kemudian ya kebutuhan sehari-hari yang standar gitu. Ya. Ini tapi bagus sekali ya, di sini semua on cam semua ya, karena kalau banyak sekolah lain kan mungkin off cam ya, jadi mungkin ngantuk. Jadi kalau on cam mungkin ya mungkin kalian bisa lebih atentif lah ya. Ya, and we really appreciate it. Iya, memang harusnya kita kan supaya lebih fokus kita harus on cam. Ya, bisa fokus Bu, betul. Ya. Ya, masih ada semuanya pertanyaan. Yang lainnya gimana? Mungkin ada pertanyaan yang simpel-simpel aja, nggak masalah sih. Mungkin bahas Kayak Singapura itu gimana? Mungkin bisa bahas dikit tentang jurusan kali ya Rivaldo, karena mungkin anak-anak ini kan pasti, kalau aku sih kebanyakan sih ditanya ya jurusan yang bagus itu apa, ya kan? Potensial itu apa? Mungkin jurusan-jurusan yang paling rame dan juga anti nganggur yang tadi itu boleh kayak apa aja kayak gitu. Meskipun udah dijelasin kali ya. Udah lengkap banget sebenarnya penjelasannya tadi. Kebanyakan anak-anak pada ngajar yang mana, Master William? Ya, kalau jurusan sih kalau aku boleh advice, yang paling penting itu adalah dari kalian dulu. Ya, maksudnya interest kalian itu apa?
dan kalian nanti ke depan itu mau kerja itu di bidang apa. Nah, itu menentukan jurusan. Jadi ibaratnya jangan sekali-sekali milih jurusan itu karena teman. Ya, nah, ikut-ikutan teman. Nah, itu nanti repot. Karena ada beberapa yang seperti itu, setelah masuk nanti ngubungin aku lagi. Oh, William, ini mau ganti jurusan bisa nggak? Nah, loh kenapa? Ya ini salah nih, kemarin nih cuma ikut-ikutan temen nih, karena nggak baca semuanya dan sebagainya. Ganti jurusan bisa, tapi nanti bayar lagi. Waktu kalian juga nanti lebih lama. Ya, nah, kemudian yang kedua, jurusan itu pasti pilih yang prospek ke depan bagus, ya kan? Nah, seperti yang aku bilang tadi tentang fintech. Kalau yang fintech mungkin udah aku jelasin ya. Nah, kemudian ada lagi mungkin yang lagi ngetren di kalangan anak SMA sekarang, digital marketing. Ya kan? Di sini mungkin ada yang jadi influencer, ya kan? Atau ada jadi YouTuber, atau at least kalian pasti main Instagram, main TikTok, ya kan? Nah, kita semua tahu ya, sekarang kan mungkin kalau dulu bikin konten cuma iseng-iseng, sekarang bisa menghasilkan duit, ya kan? Dan itu ada ilmunya, benar-benar dipelajari di digital marketing itu. Bahkan kita sekarang eranya nanti bisnis juga nggak punya toko nggak apa-apa, tetap bisa berbisnis, ya kan? Contoh di Tokopedia, di Bukalapak, ya kan? Bahkan kalian pun mau bisnis juga bisa, buka toko aja di sana. Nah, itu kan salah satu bagian dari e-commerce. Nah, nanti untuk promosinya juga melalui digital marketing. Atau bahkan kalian punya toko di Instagram aja itu bisa sekarang. Ya, jadi ini nanti arahnya ke sana gitu. Jadi yang pengen ngambil bisnis ini juga bisa jadi pertimbangan juga gitu. Nah, kemudian ada tadi tentang IT, aku bilang tentang cyber security. Ya kan? Nah, apa sih cyber security? Contoh gampangnya kita pasti punya, kalian pasti udah install aplikasi Peduli Lindungi. Ya kan? Kan mungkin udah banyak divaksin kan ya. Nah, kalau baca berita banyak datanya yang bocor, termasuk datanya Pak Jokowi. Nah, itu kan ulah hacker-hacker. Nah, ke depan transaksi nanti semua bisnis online semua. Pasti banyak hacker-hacker. Nah, nanti perusahaan-perusahaan besar pasti mereka akan hire lulusan IT yang cyber security lagi. Supaya apa ya? Supaya nanti keamanan perusahaannya itu secara digital aman. Nah, jadi mungkin kalau IT kan biasanya lebih ke anak-anak cowok tuh. Nah, ini bisa something yang kalian consider untuk ambil juga. Nah, yang terakhir tentang business analytics. Nah, mungkin ini belum familiar juga, ya kan? Nah, business analytics ini perpaduan dari bisnis, matematika, statistik, ya, ada algoritmanya juga, dan programming. Jadi ini tentang pengolahan data secara digital. Mungkin bagi kita data itu sepele, ya kan? Dibuang-buang aja lah kertas dan lain sebagainya. Tapi sekarang tuh eranya udah digital. Dan data untuk company, apalagi perusahaan yang besar, itu sangat penting. Untuk apa? Macam-macam. Untuk company mungkin mau investasi. Itu butuh data akurat. Mau invest di sini nih. Kira-kira tahun depan ini baliknya kapan nih BEP-nya? Kalau invest nih kira-kira potensi kerugiannya berapa? Itu gimana ngeceknya? Melalui data. Nanti mungkin mereka mau bikin iklan, mau memformulasikan strategi untuk bikin campaign biar produknya laku. Itu butuh apa? Butuh data. Jadi nggak asal-asalan gitu. Supaya apa ya? Supaya nggak rugi bikin iklan, udah ngeluarin budget mahal-mahal. Nah, itu nanti pasti perusahaan-perusahaan ke depan juga pasti akan hire lulusan yang business analytics itu. Gitu. Jadi kalau di sini ada yang jago math, juga suka IT, suka bisnis juga. Nah, ini bisa consider untuk ngambil business analytics seperti itu. Ya. Jadi jurusannya yang paling ngetren dan yang kebetulan Kaplan juga punya 4 itu yang aku bilang gitu. Tapi jurusan lain bukan berarti jelek ya. Cuman aku ini bicara yang memang belakangan lagi ngetren dan lagi high demand karena kita eranya digital. Gitu. Ya. Oke. Semoga infonya bermanfaat ya, karena dari tadi aku doang yang ngomong perasaan nih ya. Oke, mungkin teman-teman masih ada yang mau tanya-tanya lagi. Ada nggak kira-kira?
malu gitu, bisa diketik aja nggak masalah. Atau Rifado mungkin mau share, Rifado nanti kalau ada teman-teman yang malu-malu mungkin mau visit ke kantor atau nomor HP-nya best partner apa, mungkin bisa di-share tuh di chat box atau mungkin website kalian atau gimana, boleh tuh di-share screen. Karena mungkin kan beberapa ada yang belum tahu tuh tentang best partner kali ya. Bisa semua informasi aku share website Best Partner Education, bestpartnereducation.com. Itu informasinya udah lengkap banget. Udah ada juga promo yang tentang Kaplan ini. Tinggal dicek aja di bagian promonya kayak gitu. Yang mau belajar bahasa Inggris kayak Handi, belajar IELTS, TOEFL dan lain-lain juga ada nantinya. Kita bakal bisa bikin kelas bimbingan untuk tesnya kayak gitu. Intinya bakal mencapai skor sih itu pasti kita bakal bantu. Handi mungkin skornya di awal 5 gitu kan. Terus nanti setelah di akhir bisa sampai 6 atau bahkan 7 gitu kan. Kita pasti bakal bantu. Yes. Gak perlu khawatir kalau bahasa Inggrisnya. Konsultasi juga nanti mau apa-apa gitu kan. Misalnya persiapan pendaftarannya juga pasti bakal dibantu kayak gitu. Khawatir tinggal langsung dihubungin bestpartnereducation.com. Sama ini juga aku chat lagi nomor HP-ku ya. Jadi kalau tadi belum sempat simpen, aku tulis di chat box ya. Nanti mungkin Handi juga boleh, Handi nanti aku di chat. Jadi kita bisa keep in touch juga atau chat juga best partner. Jadi nanti anything termasuk yang scholarship dan PDF-nya bisa aku WA juga ya. Benar. Ya, kalau yang tertarik bisa menghubungi lebih lanjut ya. Ke saya juga bisa mungkin karena saya juga. Oh, boleh Bu. Ya, Ibu ini berarti guru BK Bu kalau di sana. Kenapa Pak? Ibu Leni ngajar apa Bu? Maaf. Oh, bahasa Inggris Pak. Oh, bahasa Inggris ya. Oke. Ya, nah itu bisa tuh ya melalui ibu guru juga. Ya. Kalau mau mengadakan daftar hadir juga boleh Pak, nanti bisa di-share di sini. Ya Bu. Ya, atau ke saya nanti saya minta mereka untuk mengisi daftar hadir. Oke, nanti biar dari Pak Rivaldo Bu nanti yang akan menghubungi Bu ya. Baik Pak. Iya benar. Gitu. Oke, masih ada lagi. Kita masih punya 6 menit nih Pak. Ada 6 menit. Masih ada 6 menit nih. Yang kelas 10, kelas 11 juga kalian bisa prepare IELTS jauh-jauh waktu loh, karena tes berlaku 2 tahun ya. Jadi jangan mepet nunggu kelas 12 juga. I think prepare early juga lebih enak ya. Kalian udah punya result-nya ya. Kemudian setelah itu ya udah tinggal fokus saja milih sekolah sama milih jurusan gitu ya. Dan ya at least kalian juga udah punya info sejak jauh-jauh waktu ya, dari kelas 10 dan kelas 11 ya, itu pasti akan nanti membantu kalian ya untuk prepare. Nah, mungkin di sini kalau nanti orang tua ada yang mau konsultasi, kita juga bisa arrange bareng-bareng sama best partner di luar sesi ini. Ya, jadi mungkin yang malu-malu tanya, jadi bisa nih nanti kita arrange individual counseling session juga via Zoom juga ya. Gitu. Karena siap bisa banget bisa. Jadi belum bisa ke Pontianak nih gitu. Jadi nanti via Zoom dulu. Ya. Oke, siap bisa aja. Orang tua ya Pak ya, bisa sambil orang tua juga ya. Betul Bu, betul. Ya. Karena beberapa banyak yang seperti itu ya kan, karena ini kan yang dapat info kan anaknya dulu, nah nanti kan mereka bisa share ke orang tua. Nah nanti kalau orang tua pengen tahu lebih banyak ya, karena sekarang eranya Zoom kan gampang, bisa anytime juga gitu. Oke, kalau nggak ada sih mungkin cukup gitu. Pertanyaan lagi mungkin? Ada sih Handi mau tanya lagi boleh? Oh boleh. Kak Rivaldo, ini yang di best partner itu ada tes ini nggak? TOEFL IBT gitu. TOEFL IBT untuk sekarang kita lebih ke PTE nantinya. Bakal kita arahin ke PTE atau IELTS nantinya kayak gitu. Bisa aja sih, tapi kalau persiapan kita bisa bantu untuk IBT-nya kayak gitu. Oke. Bisa aja nanti kita
coba cari solusinya kayak gitu. Sebaiknya belajar yang mana kayak gitu ya, nanti bisa aja. Baik, Kak. Oke. Kalau dari Mr. William ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira? Ya, kalau dari aku sih cukup segitu sih. Cuman yang paling penting ya apa yang aku bilang tadi ya, prepare IELTS-nya ya, dan jurusannya benar-benar dipikirkan matang-matang ya. Dan apa namanya, kita tunggu di Kaplan ya. Pokok kuliah di Singapura apa nggak nyesel deh, benar-benar apa kita bisa dapat apa berbagai hal kok ya, nggak cuman dari quality education-nya ya kan, negaranya itu juga memang benar-benar aman dan dekat Indo. Dan kalau aku sih memang paling utama tuh seneng multiculture-nya ya. Jadi kita benar-benar nanti bisa punya teman-teman dari berbagai negara ya. Dan apa namanya juga udah aman banget, terutama yang berkaitan dengan COVID ya. Karena kita kan terus terang ya, COVID sampai kapan, apakah tahun depan masih ada atau enggak. Tapi ya itu Singapura salah satu negara yang paling aman untuk kuliah, terutama yang di saat COVID ini. Ya, jadi udah apa listening ya, walaupun mungkin kalian juga udah apa banyak presentasi tadi dari awal. Moga-moga infonya bermanfaat lah ya, dan nanti bisa kontak-kontak kita untuk apa further consultation ya. Thank you ya juga buat Bapak Ibu guru mungkin ada di sini juga. Ya, terima kasih Pak William. Thank you. Nanti kita ada sesi lagi ya, Miss Leni ya? Ya, Pak, di room 6 nanti. Itu nanti ada depan anak IPA dan IPS. Ya. Jam 1 ya Bu, kalau nggak salah ya. Kita break dulu jam 1. Dulu 1,5 jam ya. Okay. Oke, have a good break everyone ya. Thank you ya. ya. Pak, video presentasinya kami akan ini ya Pak, kami akan unggah di YouTube sekolah. Jadi bagi anak-anak yang mungkin udah lupa infonya atau yang belum berkesempatan untuk menyaksikan ini, mereka masih bisa mengakses informasi. Ya. Oke Bu, ya thank you. Ya. Thank you Miss Leni. Ya Pak Rivaldo juga boleh kasihkan, atau Pak William kasihkan saya juga mungkin ada poster baru atau apa biar kami masuk ke kalian gitu. Bisa. Nanti kita bakal kirim. Oke Pak, sip. Ya, oke. Thank you Bu, saya tak pamit dulu ya. Terima kasih Pak William, Pak Rivaldo. Ya, untuk anak-anak ya. Selamat beristirahat semuanya. Untuk anak kelas 12 IPSA, nanti kita lanjut lagi jam 1 ya. Jam 1 kelas 12 IPSA, nanti di kelas kita akan bergabung kelas 12 IPSB ya. Jadi kita akan mulai jam 1, kalian sudah harus masuk ke Zoom jam 1 kurang 5 menit ya, atau jam 12.55. Jam 12.55 masuk lagi ke Zoom ini. Paham ya? Oke, yang tidak masuk Zoom, nanti besok saya suruh ke sekolah online ya. Oke.